Untuk speaker yang selanjutnya adalah Kolis Respati Agung Gumelar. Mas Kolis ini bekerja di Exelbyte, one stop shop untuk live game service ya. Jadi Exelbyte membangun online service untuk game supaya bisa meningkatkan skill-nya untuk jutaan pemain. Jadi developer dapat berfokus kepada developing game, bukan ke back-end-nya. Dia akan membahas cara membangun dan mengelola platform untuk game server khusus ini yang akan ada di seluruh dunia, dan proses ini menggunakan HashiCorp Nomad. So judul pembicaranya adalah Centralized Multi-Region Game Dedicated Server Orchestrator. Silakan, Mas Kolis. Kayaknya ada belum dengar ya ini ya soundnya. Hello, tes. Anyone can hear me? Okay. Oh, selamat siang. Wait, saya mau share screen. Perkenalan dulu, nama saya Khalid Ismata bin Gumelar, biasanya dipanggil Mas Khalis, dari Exelbyte, salah satu penyedia layanan game platform untuk gaming backend. Saya di sini sebagai SRE dedicated di Armada Project. Next-nya membawakan centralized multi-region game dedicated server orchestrator dengan HashiCorp Nomad, dan akan kami jelaskan kenapa kita pilih Nomad gitu. Terus next, apa itu Nomad? Simpelnya kalau teman-teman tahu Kubernetes, it's similar and it's similar aja. Bedanya itu ketika kalau Kubernetes itu kan orkestrator untuk container. Nah, di Nomad ini dia bisa orkestrator untuk workload, tidak cuma container doang. Jadi kayak Java, QEMU, atau Linux exec. Next, why we use Nomads. Jadi di Exelbyte itu kan kita main orkestratornya pakai Kubernetes, tapi di dalam implementasinya ketika kita mengerjakan project Armada ini, itu tuh kita punya nemu salah satu limitasi, yaitu di node port-nya si Kubernetes. Nah, di node port-nya si Kubernetes itu satu cluster hanya bisa di open port sekitar 2000-an port, dan kita tuh butuh semacam dari sisi game client, dia tuh butuh IP dan port. Jadi mau nggak mau game server itu tuh harus nge-publish sebuah IP public dan port public gitu. Dan node port ini limitasinya ya itu tadi, hanya bisa publish sekitar 2000-an port public. Itu tadi yang saya jelaskan. Nah, kalau teman-teman tahu implementasi desainnya Kubernetes node port itu seperti ini. Jadi node port itu misal kita punya 1000 cluster, 1000 node di dalam satu cluster, node port itu hanya terbatas di sekitar 2000-an port, dan itu di seluruh node yang ada di cluster tersebut. Walaupun di satu node itu dia portnya nggak ada di salah satu node itu portnya kosong. Misal B ini game server port, nah di sini kosong, tapi tetap di
node yang Z ini dia tetap open gitu, dan ini kosong, nggak guna. Nah, terus kenapa kita pakai Nomad? Karena dalam research kita beberapa bulan terakhir itu dia tidak nge-manage no networking. I mean si Kubernetes itu kan menambahin suatu overlay network yaitu CNI, Container Network Interface. Nah, di Nomad ini dia nggak nambahin itu. So next, ini gambarnya. Jadi di Kubernetes itu dia ada overlay network, dan di Nomad ini dia nggak ada overlay network. Jadi ketika misal kita mau open public port yang misal port 2000 di sini dan port 2000 di sini, dia bisa ada 2 game server. Kalau di Kubernetes misal di sini portnya 2000 dan di sini juga 2000, dia cuma ya itu satu node itu sama semua. Terus ini tadi beberapa kelebihan Nomad yang dimana kalau di Kubernetes itu kan public port-nya itu cuma 2000, tapi kalau di Nomad itu sekitar 12.000 satu node, bukan 2000 satu cluster. Nah, di sini kita nemu problem lagi, gimana caranya kita manage game server itu centralized. Misal server kita ada di Oregon, US West 2, gimana kita bisa spawn sebuah game server di Singapura atau di Frankfurt misal. Nah, itu PR juga sebelumnya, tapi kita solve it pakai temennya Nomad, yaitu dari HashiCorp juga, HashiCorp Consul. And why Consul help Nomad? Basically, Consul itu fokus pada orchestrating network, dan Nomad itu fokus pada orchestrating workload. So, biar bisa multi-region, biar bisa routable antara satu node dengan node yang lain, itu pakai Consul. Nah, ini gambaran high level. Ini gambaran high level ya infrastruktur kita. Di sini ada Kubernetes cluster. Kemudian di dalam Kubernetes cluster itu banyak Axel-based service, dan di situ ada Consul server and Nomad server. Nah, si Consul ini dia bisa auto discover antara Consul client dengan Consul server dengan syarat yaitu node yang ada di Kubernetes cluster dengan node yang ada di provider lain atau region lain itu tuh routable, jadi nggak bisa diping lah gampangannya. Nah, itu PR lagi. Sebenarnya sebelumnya kita mau public, tapi gara-gara public data transfer itu mahal dan security-nya kurang bagus, kita mikir gimana caranya dia bisa privately connect. Nah, solusinya itu yang kami implementasikan itu pakai 3 AWS service, Transit Gateway, AWS Head-to-Head VPN, and Client VPN. Transit Gateway ini untuk privately connect antar region di AWS. Dan untuk Head-to-Head VPN ini privately connect antar cloud. Kalau yang sudah kita implementasikan itu GCP, jadi ada Nomad client yang ada di GCP dan Nomad client yang ada di GPS, itu AWS itu bisa connect. Kemudian yang di ini untuk
AWS Client VPN itu ini contoh bare metal, dan bare metal yang udah kita implementasikan itu ada 2 kalau nggak salah, Nitrado dan Serverscom. Jadi pabrik VM atau bare metal atau VPS atau sebutan apapun itu, ketika kita mau nge-spawn gaming server di situ, nah itu bisa pakai layanan yang ini, pakai AWS Client VPN dan bisa connect privately ke Nomad server yang ada di dalam AWS EKS cluster. Nah, ini contoh high level different perbedaan antara Nomad dan Kubernetes. Dia Nomad ini hanya fokus di orchestrating workload di tengah sini, dan ini yang tadi service discovery atau networking itu di konsul, ini default secret management. Ini perbedaannya. Kalau di Kubernetes, di control plane Kubernetes itu kan banyak komponen kan ya, scheduler, controller manager, etcd, Kubernetes API. Tapi kalau di Nomad server itu cuma ada satu binary ya yang bisa dikonfig jadi server agent namanya. Terus kalau di worker node, kalau di Kubernetes kita tahu itu ada kubelet dan kube proxy. Kalau di Nomad client itu ya cuman ada satu binary Nomad yang dikonfig dengan client agent. Ini perbedaan control plane-nya juga. Nah, kalau di Kubernetes itu kan istilahnya workload-nya itu kan pod kan ya. Di dalam pod bisa ada satu kontainer atau beberapa kontainer. Nah, kalau di Nomad itu namanya group. Nah, di grup ini bisa ada satu task atau beberapa task. Nah, task di sini dia bisa pakai Docker, bisa pakai QEMU, bisa pakai Linux exec, dan beberapa task komunitas. Ini contohnya, ini hasil load test yang dulu pernah kita lakukan. Yang kiri ini ketika awal-awal kita lakukan, kita berhasil spawn dan manage 5.000-an cluster, 5.000-an game dedicated server di 2 region, di AWS US West 2 dan di US East 1 kalau nggak salah. Dan sekarang itu bisa 30.000-an game dedicated server simultaneously. Next demo. Wait, let me open. Jadi di sini kita memanfaatkan Nomad API untuk komunikasi dengan Nomad server yang ada di dalam satu region. Kita mau spawn 10 game dedicated server misal di US East 1 dan US West 2. Ini tab saya buka Nomad UI. Dan ini beberapa game dedicated server yang sudah running. Kita tunggu sebentar apakah sudah running. Nah, ini tadi yang baru saja kita spawn.
Contohnya ini ada di US West 2. Let me US East 1. Dan ini ada US East 1. Misal ini kita ada beberapa klien. Yang ini di GCP, di US East 1, ini di US West 2, dan ini di bare metal. Contohnya ada di bare metal. Dan bagaimana si armada service ini bisa memilih apakah dia mau spawn di mana, mau spawn di region mana, itu tuh kita memanfaatkan nomad metadata, atau kalau di Kubernetes namanya Kubernetes Node Label. Ini jadi di metadata client di sini, dia ada region-nya. Ini region-nya yang untuk GCP. Masih ada berapa waktu lagi, Pak Tio? Halo. Kira-kira, wow, agak lost track sih saya sebenarnya. Silakan ya. Oke. Tak buka ini dulu. Gambar PNG buat high level atau wool in or infrastructure. Tak cari dulu sebentar. Control plus. Jadi seperti ini gambaran infrastruktur kita. Ini di AWS Cloud dan di dalam VPC. Dan di dalam VPC itu ada EKS, di dalam EKS itu ada node group. Di node group ini ada node group khusus untuk konsul server dan nomad server. Mereka komunikasi secara langsung, dan untuk leader election-nya dia pakai RAF konsensus sama seperti yang dipakai oleh etcd di Kubernetes. Kemudian untuk satu region mereka langsung connect langsung privately kan kalau di satu region, tapi untuk di beda region mereka kita pakai AWS Transit Gateway. Misal di sini transit gateway di US West 2, di sini US East 1, mereka bisa komunikasi. Kemudian untuk yang di GCP kita pakai VPN connection, yang side to side VPN tadi. Kalau di GCP itu kita bisa spawning nomad client di beberapa region hanya dengan satu VPC, tidak seperti yang di AWS. Wait, let me download another. This one. Nah, kalau di sisi AWS kita pakai satu VPN, di sisi di GCP kita pakai VPN gateway, cloud VPN, dan di sini di GCP itu VPC-nya bisa multi region, subnet A di region A, subnet B di region B, dan seterusnya. Mungkin
atas ini. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke Pak Tio kalau nggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih Mas Kolis. Terus terang ya, orang banyak mendengar tentang Terraform atau cloud dan presentasi seperti Nomad ini selalu welcome ya, apalagi kita bisa lihat comparison-nya dengan Kubernetes deployment. Salah satu yang orang banyak nggak tahu, banyak rekan-rekan di HashiCorp adalah gamer juga, bahkan Michelle Hashimoto, co-founder dari HashiCorp, adalah serious gamer. Ya, saya dengar dia world rank mungkin. One of them is, I don't know, Ancient of World or something. But yeah, I've seen his Twitter, and he's got a really badass game machine. Kalau boleh promosi, salah satu klien kita yang udah live itu game FCT, First Class Trouble, itu kayak apa namanya, Among Us tapi dalam bentuk AAA gaming. Oke. Ya. Oke, terima kasih. So kita punya pembicara selanjutnya adalah Nanang Triandika. Nanang is DevOps architect